Hari ini kita akan belajar tentang memahami kedudukan dan fungsi Al-Quran serta hadis dalam Islam. Anak-anak, sebagai khalifah di muka bumi, manusia memiliki banyak tugas kewajiban yang harus dilaksanakan. Dalam pelaksanaannya, tentu manusia membutuhkan pegangan atau pedoman. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan pedoman utama bagi manusia, yaitu Kitab Al-Quran. Selain itu, Nabi Muhammad juga meninggalkan warisan sebagai sumber rujukan kedua setelah Al-Quran, yaitu hadis. Dari segi bahasa, Al-Quran merupakan bentuk masdar dari kata kerja qara'a yaqra'u Qur'anan, yang artinya adalah bacaan atau sesuatu yang dibaca berulang-ulang. Sedangkan menurut istilah, Al-Quran berarti kitab suci umat Islam yang berisi firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril serta membacanya bernilai ibadah. Pengertian tersebut sesuai dengan firman Allah dalam Quran surat Yasin ayat 2-5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Tanzilal azizir rahim. Yang artinya, demi Al-Quran yang penuh hikmah, sungguh engkau Muhammad adalah salah seorang dari rasul-rasul yang berada di atas jalan yang lurus, sebagai wahyu yang diturunkan oleh Allah yang Maha Perkasa, Maha Penyayang. Allah juga berfirman dalam surat Asy-Syu'ara ayat 192 sampai dengan 193. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innahu latanzilu rabbil alamin. Nazala bihir ruhul amin. Yang artinya, dan sungguh Al-Quran ini benar-benar diturunkan oleh Tuhan seluruh alam, yang dibawa turun oleh Ar-Ruhul Amin, malaikat Jibril. Berikutnya adalah hadis. Hadis berasal dari bahasa Arab yang berarti baru, mudah, cerita, berita, dan riwayat yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW. Sedangkan menurut istilah, hadis adalah segala perkataan atau sabda, perbuatan, dan ketetapan lainnya atau takrir yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dalam Islam, Al-Quran merupakan sumber hukum yang utama dan pertama. Hal ini menyangkut aturan yang mengatur hubungan manusia dengan dirinya sendiri, hubungan manusia dengan Allah, hubungan manusia dengan manusia yang lain, dan hubungan manusia dengan alam. Jadi, segala sesuatunya sudah ada di Al-Quran ya anak-anak. Kemudian, untuk sumber hukum yang kedua adalah hadis. Hadis ini memperkuat dan memperjelas apa yang ada di dalam Al-Quran. Di dalam hadis juga ada rincian terhadap Al-Quran yang bersifat global, atau hukum aturan-aturan yang tidak didapati dalam Al-Quran. Hal tersebut berdasarkan dalil dari Al-Quran, salah satunya ada di surat An-Nisa ayat 59. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasuli in kuntum tu'minuna billah والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul Muhammad dan ulil amri, pemegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah, yaitu Al-Quran, dan Rasul, sunnahnya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Selain itu, ada pula hadis yang menerangkan tentang kedudukan Al-Quran dan hadis pada hadis yang diriwayatkan Abu Dawud dan At-Tirmidzi, bahwa Rasulullah SAW ketika akan mengutus Mu'az bin Jabal ke Yaman, beliau bersabda, "Bagaimana engkau memberikan keputusan apabila ada sebuah peradilan yang dihadapkan kepadamu?" Mu'az menjawab, "Saya akan memutuskan menggunakan kitab Allah." Beliau bersabda,
Seandainya engkau tidak mendapatkan dalam kitab Allah, Mu'az menjawab, saya akan kembali kepada sunnah Rasulullah SAW. Beliau bersabda lagi, seandainya engkau tidak mendapatkan dalam sunnah Rasulullah SAW serta dalam kitab Allah, Mu'az menjawab, saya akan berijtihad menggunakan pendapat saya dan saya tidak akan mengurangi. Kemudian Rasulullah SAW menepuk dadanya dan berkata, segala puji bagi Allah yang telah memberikan petunjuk kepada utusan Rasulullah untuk melakukan apa yang membuat senang Rasulullah. Nah, anak-anak jadi jelas ya bahwa segala permasalahan sudah ada penyelesaiannya dalam Al-Quran. Jadi untuk yang pertama, pedoman kita adalah Al-Quran. Selanjutnya kita akan membahas tentang fungsi Al-Quran. Yang pertama, Al-Quran berfungsi sebagai petunjuk dan dasar pengetahuan bagi orang yang beriman. Ini ada di Quran Surat Al-A'raf ayat 52. Jadi anak-anak, di dalam Al-Quran sudah ada ilmu pengetahuan. Misalnya, asal-usul terbentuknya manusia, asal-usul terbentuknya bumi, dan lain sebagainya. Kemudian merupakan tempat kembali suatu masalah. Hal ini juga ada di Quran Surat An-Nisa ayat 59. Jadi ketika ada permasalahan dalam kehidupan, untuk penyelesaiannya ada di Al-Quran. Kemudian Al-Quran juga berfungsi sebagai jalan kebenaran dan keselamatan. Hal ini ada di Quran Surat Al-Maidah ayat 16. Jadi barang siapa yang berpedoman terhadap Al-Quran, maka ia akan selamat di dunia maupun di akhirat. Kemudian Al-Quran juga sebagai pembeda, yaitu dalam Al-Quran ada antara hak dan yang batil atau yang baik dan yang buruk, apa yang harus dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan. Hal ini ada di Quran Surat Al-Furqan ayat 1. Kemudian Al-Quran juga berfungsi sebagai obat atau syifa. Hal tersebut ada di dalam Quran Surat Yunus ayat 57. Jadi ketika kita gelisah, hati kita tidak tenang, maka kita jika membaca Al-Quran, kita akan mendapatkan ketenangan. Sebagai sumber hukum Islam yang kedua, hadis juga memiliki beberapa fungsi. Yang pertama, memperjelas isi Al-Quran. Jadi ketika ada sebuah perintah dalam Al-Quran, maka akan diperkuat atau diperjelas lagi dengan hadis. Contohnya adalah perintah Allah di dalam Quran Surat Al-Maidah ayat 6. Di sana sebelum melaksanakan sholat, kita diperintahkan untuk membasuh wajah, tangan sampai siku, kemudian membasuh kepala, membasuh kedua kaki sampai kedua mata kaki. Nah, hal tersebut dikuatkan dalam hadis riwayat Bukhari dan Abu Hurairah. Rasulullah SAW bersabda, tidak diterima sholat seseorang yang berhadas sampai ia berwudu. Jadi di sini merupakan penegasan atau penguatan. Yang kedua, hadis berfungsi sebagai menafsirkan isi Al-Quran. Nah, ada beberapa isi Al-Quran untuk perinciannya itu berada di hadis. Contohnya adalah Quran Surat Al-Maidah ayat 38. Pada ayat tersebut Allah memerintahkan hukuman bagi seorang pencuri dengan memotong tangannya. Ayat itu masih bersifat umum. Kemudian Nabi SAW memberikan batasan bahwa yang dipotong dari pergelangan tangan. Yang ketiga, hadis berfungsi untuk memberi kepastian hukum Islam yang tidak ada dalam Al-Quran. Biasanya Al-Quran hanya menerangkan pokok-pokoknya saja. Contohnya mengenai zakat fitrah. Dalam hadis riwayat Muslim itu dijelaskan Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah kepada umat Islam pada bulan Ramadan, kemudian besarnya 1 syok kurma atau gandum untuk setiap orang, baik orang tersebut merdeka atau orang bebas yang bukan budak atau dia budak, laki-laki dan juga perempuan. Jadi pada ayat Al-Quran hanya dijelaskan untuk perintah mengeluarkan zakat fitrah, kemudian untuk perinciannya atau syarat-syarat zakat fitrahnya ada pada hadis. Berikutnya kita akan membahas tentang cara memfungsikan Al-Quran dan hadis dalam kehidupan. Yang pertama, menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai pedoman dalam kehidupan pribadi. Nah, Bu Nova ambil contoh peran sebagai seorang pelajar. Nah, di sini kita sebagai pelajar harus memiliki keyakinan dan semangat pantang menyerah untuk mencapai cita-cita di dunia yang bertujuan pada kebaikan dan tak kalah penting adalah kepentingan akhirat. Kemudian, belajar dengan rajin dan tekun dalam mempelajari Al-Quran dan hadis. Yang kedua, Al-Quran dan hadis sebagai pedoman dalam kehidupan rumah tangga atau keluarga. Dalam Al-Quran dan hadis sudah dijelaskan ada hak dan kewajiban masing-masing anggota keluarga. Misalnya sebagai seorang anak kita harus selalu berusaha menyenangkan hati kedua orang tua, selalu mendoakan kedua orang tua saat orang tua masih hidup ataupun orang tua yang sudah meninggal. Kemudian sebagai seorang suami dan ayah, berkewajiban untuk membimbing keluarganya agar senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala.
Membiasakan untuk musyawarah dengan anggota keluarga untuk mencari jalan keluar ketika ada permasalahan dan menafkahi kebutuhan keluarga dengan rezeki yang halal. Kemudian yang ketiga, sebagai seorang istri dan ibu, juga memiliki kewajiban untuk menjaga kehormatan dan harta suami, mendidik anak-anaknya sesuai dengan Al-Quran dan hadis, dan taat terhadap perintah suami selama tidak bertentangan dengan syariat agama Islam. Yang ketiga, menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai pedoman dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, anak-anak, dalam Al-Quran dan hadis sudah diatur bagaimana kita hidup di dalam masyarakat. Misalnya, ada perintah untuk saling tolong-menolong dalam kebaikan di surat Al-Maidah ayat 2. Kemudian ada juga perintah untuk berbuat baik kepada sesama. Nah, di sini juga ada dalam salah satu hadis riwayat Muslim dari Abu Syurai Al-Khuzai nomor 69, yaitu kita harus berbuat baik kepada tetangga. Kemudian perintah untuk saling nasihat-menasehati dalam kebaikan. Nah, di sini ada pada surat Al-Asyr ayat 1. Yang keempat adalah menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Manusia diciptakan dalam keadaan saling berbeda. Manusia diciptakan berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya mereka saling mengenal satu sama lain. Untuk dapat tercipta hidup yang rukun, saling menghargai dan saling menyayangi, Allah sudah mengatur itu semua dalam surat Al-Hujurat ayat 13. Yang kelima adalah menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai hakim dalam menyelesaikan setiap masalah. Kehidupan manusia tidak selamanya mulus tanpa ada masalah. Banyak persoalan yang datang silih berganti. Namun semua itu telah ada petunjuknya dalam Al-Quran dan juga hadis. Allah telah berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 36 dan surah An-Nisa ayat 59. Bentuk pengamalan iman kepada Al-Quran dan hadis harus tercermin dalam segala sikap, tindakan, perkataan, dan perbuatan keseharian seseorang. Hal ini menjadi bukti bahwa dirinya beriman kepada Al-Quran dan hadis. Tidak ada artinya orang yang mengaku beriman tapi perbuatannya tidak sesuai dengan apa yang ada dalam Al-Quran dan hadis. Yang pertama, penerapan Al-Quran dan hadis dalam kehidupan pribadi. Di sini Bu Nova ambil contoh bagi seorang pelajar ya. Bagi seorang pelajar, penerapan Al-Quran dan hadis ini bisa tercermin dalam yang pertama, aktif mempelajari serta mengamalkan Al-Quran dan hadis, kemudian berperan aktif dalam meningkatkan pengetahuan serta pemahaman Al-Quran dan hadis, misalnya ikut dalam kajian-kajian agama, kemudian menggunakan waktu luang yang ada dengan kegiatan positif untuk meningkatkan kapasitas diri, gemar bersilaturahmi, semangat beribadah seperti sholat 5 waktu di awal waktu, kemudian mempunyai kepekaan sosial dan mempelopori perbuatan yang baik serta mencegah dari perbuatan yang tercela. Yang kedua, dalam kehidupan keluarga. Bentuk penerapan Al-Quran dan hadis dalam keluarga diantaranya taat dan patuh terhadap bimbingan dan anjuran kedua orang tua, menjunjung tinggi dan menjaga amanah kedua orang tua, menjaga harkat, martabat, dan nama baik kedua orang tua, kemudian mendoakan bagi kebaikan kedua orang tua dan juga mengamalkan ilmu-ilmu yang sudah diperoleh dalam kehidupan sehari-hari di rumah. Yang ketiga, kehidupan bermasyarakat. Nah, bentuk penerapan Al-Quran dan hadis dalam kehidupan bermasyarakat antara lain ikut berperan aktif dalam kegiatan kemasyarakatan selama itu tidak melanggar norma-norma agama, menjaga diri dari perilaku yang dapat menimbulkan keresahan dalam masyarakat, baik ucapan, perbuatan, maupun tingkah laku, menjaga kerukunan dan gemar menolong, rela berkorban demi terwujudnya kehidupan masyarakat yang harmonis. Selanjutnya yang keempat, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, upaya untuk menerapkan Al-Quran dan hadis diantaranya adalah melaksanakan segala peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah dengan tunduk patuh dan menghormatinya, menjunjung tinggi harkat dan martabat bangsa dan negara, ikut aktif dalam membangun bangsa dan negara sesuai kemampuan masing-masing, bersama-sama turun dalam menciptakan kelestarian lingkungan dan senantiasa mencari jalan terbaik dengan mengedepankan musyawarah jika terjadi masalah. Jadi seperti itu ya anak-anak, mari kita bersama-sama berusaha untuk menerapkan apa yang sudah ada dalam Al-Quran dan hadis dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik.